Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian kontrak dan contoh perjanjian kontrak disusun oleh Ahmad Fityan Abdul Salam dengan Dwi Pratiwi. Perjanjian kontrak. Sistem hukum perdata Indonesia mengatur bahwa suatu perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang sederhana dapat dibuat secara lisan. Apabila isi perjanjian cukup padat, luas, dan rinci, serta syarat dan prosedur pemenuhan rumit, sehingga sulit diingat, biasanya dibuat perjanjian tertulis dalam bentuk kontrak. Apabila dibuat secara tertulis, gunakanlah bahasa dan istilah hukum yang baik dan baku, tidak mengandung arti ganda dan bermacam kemungkinan interpretasi. Dengan demikian, pihak-pihak dapat memahami secara teliti dan rinci setiap ketentuan yang disepakati. Dan jika dibuat tertulis, tidak mudah diubah begitu saja, sehingga orisinalitas keadaan perjanjian itu terjamin. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis menggunakan format khusus, disebut dengan kontrak, baik kontrak baku maupun kontrak non-baku. Syarat perjanjian. Perjanjian secara sah yang diberikan oleh Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan satu persatu syarat-syarat. Syarat-syarat itu adalah 1. Sepakat, 2. Kecakapan, yang ketiga hal tertentu, kemudian yang keempat kausah atau sebab isi, yang halal. Kesepakatan pihak-pihak dianggap apabila pihak-pihak saling menyetujui dengan bebas, tanpa pemaksaan, tanpa penipuan, tanpa kesalahan, atau tanpa pengaruh dari pihak lain mengenai hal-hal yang mereka kehendaki bersama. Setiap pihak yang melakukan kesepakatan membuat kontrak yang mampu melakukan perbuatan hukum. Mampu di sini artinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang yang dipenuhi oleh pihak-pihak hingga perbuatan yang menyatakan tindakan dibenarkan dan diberi akibat oleh hukum atau undang-undang. Kausa yang halal yang dimaksud adalah kontrak yang menjadi dasar dan tujuan yang ingin dicapai harus halal. Artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Fityan Abdul Salam. Selanjutnya, asas-asas dalam perjanjian kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Artinya adalah bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengaturnya sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, asas pacta sunt servanda. Janji itu mengikat. Ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Ketiga, asas konsensual. Asas konsensual adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kesepakatan. Tentunya selama syarat sahnya kontrak lainnya sudah terpenuhi. Yang keempat, asas obligator. Asas obligator adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut, hak milik belum berpindah kepada pihak lain. Selanjutnya, tahapan pembuatan kontrak. Persiapan awal pembuatan kontrak adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi subjek kontrak. Subjek kontrak adalah mereka yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam kontrak. Persiapan awal pembuatan kontrak selanjutnya adalah inventarisasi dan mengkaji aspek yang akan menjadi lingkup kontrak. Langkah ketiga, pembuatan kesepakatan awal atau MOU. Kesepakatan awal adalah perjanjian pendahuluan sebagai pembuka jalan menuju kesepakatan akhir yang akan ditetapkan sebagai kontrak operasional. Langkah keempat adalah negosiasi. Negosiasi adalah perundingan antara pihak-pihak dengan cara saling menawarkan keinginan dan pertimbangan masing-masing dalam komunikasi dua arah guna mencapai kesepakatan yang bersifat komprehensif. Langkah kelima adalah penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak merupakan kegiatan yang memerlukan ketelitian dan penganalisisan yang cukup tinggi dan komprehensif. Substansi yang diteliti dan dianalisis bersumber dari hasil negosiasi yang sudah tersusun dalam bentuk raw draft. Penyusunan kontrak bertujuan menghasilkan kesepakatan akhir dalam bentuk final draft. Berikut adalah contoh perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak kerja pegawai tetap.
Selanjutnya ada perjanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya, perjanjian kontrak pegawai lepas. Dan yang terakhir, surat kontrak kerja paruh waktu. Sekian dan terima kasih.